warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Kompips, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi sama aku Anissa di sini Aku Adel. di podcast Kompips, podcastnya anak komunikasi. Nah, di tengah-tengah kita ini udah ada Ibu Rahmi Aini SPSI, MPSI, MIKOM ya Ibu, betul? Yang merupakan dosen prodi ilmu komunikasi di FISIP Universitas Pasundan yang mengampu beberapa mata kuliah ya Ibu. Nah, salah satunya adalah komunikasi strategis. Halo Ibu, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi insight baru untuk para pendengar podcast Kompips. Betul. Nah, oke, mungkin kita langsungkan saja. Kompips juga pasti pengen tahu nih tema podcast kita kali ini. Nah, adalah menggali keberhasilan melalui strategi komunikasi yang efektif, yang akan dikupas tuntas tentunya bersama Ibu Rahmi di sini. So, stay with us here, Kompips. Before we start discussion about strategi communication, apa sih sebenarnya komunikasi strategis itu? Komunikasi strategis itu adalah sebuah plan atau rancangan yang terdiri dari poin-poin dan tahapan komunikasi untuk mewujudkan tercapainya visi dari organisasi. Nah, betul, itu dia mungkin secara garis besarnya seperti Ibu ya, seperti itu ya Ibu. Nah, mungkin tadi Kompips juga udah tahu nih sekilas mengenai gambaran besarnya. Nah, di sini kita langsungkan aja kepada sesi diskusi kita kali ini bersama Ibu Rahmi dengan tema menggali keberhasilan melalui strategi komunikasi yang efektif ini. Nah, dimulai dari pertanyaan yang pertama mungkin ya Ibu. Nah, apa aja sih Bu sebenarnya komponen kunci dari sebuah strategi komunikasi yang efektif itu sendiri? Baik. Dari komponen kunci agar strategi komunikasi itu efektif ada 3 gitu ya. Yang pertama itu adalah kita harus mengenal siapa yang akan menerima pesan kita. Karena apa? Sebelum kita memberikan pesan, kita harus kenal dulu siapa yang akan menjadi penerima pesan. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita menyampaikan pesan, tapi kita tidak memahami karakter atau bagaimana orang yang akan menerima pesan itu sendiri, betul ya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dari pesan. Kenapa kita harus menentukan? Ketika kita sudah menentukan nih siapa nih sasaran kita, siapa yang akan menjadi penerima pesan kita, maka kita harus menentukan tujuan dari pesan kita. Tujuannya yaitu apa yang akan kita komunikasikan, gitu ya, pesan apa yang akan disampaikan, agar apa? Agar nantinya komunikasi kita ini menjadi efektif, gitu ya. Kita harus apa? Kita harus tentukan dulu tujuan. Ketika saya mau menyampaikan sesuatu, kita kan harus punya tujuan yang jelas. Betul. Jangan sampai kita berbicara tapi tidak menyampaikan pesan tujuan pesan kita. Iya, jadi nggak nyampe ke tujuan utamanya ya Bu. Betul. Tadi yang satu adalah mengenali dari penerima pesan. Yang kedua kita harus menentukan tujuan dari pesan kita. Yang ketiga adalah menyusun pesan. Menyusun pesan di sini adalah salah satunya dengan bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu. Ya. Setelah kita mengenali siapa penerima pesan dengan berbagai karakteristik yang berbeda, kemudian kita tentukan tujuan dari komunikasi atau pesan kita itu apa, lalu kita menentukan cara menyampaikan dari pesan itu, gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita tahu kepada siapa pesan akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya, gitu. Jangan sampai ketika misalnya sekarang zaman generasi Z ya, Betul. Kita menyampaikan pesan dengan cara generasi sebelumnya zaman lalu kira-kira akan tepat atau tidak? Tentu saja tidak. Gitu. Makanya salah satu strategi komunikasi itu berhasil dan efektif ketika kita bisa menjalankan ketiga aspek tadi. Oke, jadi mungkin itu tuh sama kayak yang pengertian komunikasi dari Harold Laswell ya Ibu, betul. Nah, betul. komponennya tuh dari 3 itu tuh itu yang utama ternyata Kompips.
Nah, selanjutnya nih, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan memahami audiens target kita sebelum merancang strategi komunikasi itu, Bu? Nah, ini sama seperti tadi poin di mana kita mengenali siapa yang akan menerima pesan. Nah, gitu ya. Kita kan, Bu, gimana ya cara mengenali karakteristik dari penerima pesan? Kita bisa melihat dengan cara kita survei. Salah satunya mungkin bisa terjun langsung dengan observasi. Observasi lapangan, betul ya, Bu? Betul, Bang, observasi. Bisa juga kita melakukan wawancara atau misalnya ada angket kuesioner. Dengan begitu kita bisa tahu seperti apa nih target penerima pesan kita, karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai kita misalnya menyampaikan pesan untuk anak-anak remaja, tetapi kita tidak memahami apa yang sedang dibutuhkan dan sedang dipahami, maksudnya yang biasanya akan mudah diterima oleh para remaja. Iya, betul. Jadi targetnya tuh ya kita harus tahu dulu ya, Bu, di usia berapa nih, di kalangan berapa gitu. Karena kan nggak mungkin juga nih kita nerima sesuatu yang kuno-kuno nih, bahasanya kalau di kaula muda kayak kita. Iya, itu dengan cara kita bisa observasi langsung gitu ya, atau wawancara, dan kita kan bisa melihat nih di medsos juga karakteristik anak remaja memang sekarang senangnya itu gaya komunikasinya itu misalnya seperti ini. Iya, pemilihan diksi yang gaul ya, Bu ya. Betul. Nah, itu dia. Terus kadang kan ada anak jaksel tuh yang suka nginiin bahasa gaul, campur-campur Inggris Sunda gini ya gitu ya, Bu ya. Oke, nah tadi kita udah tahu mengenai mengidentifikasi target audiens. Nah, yang ketiga mungkin, Bu, nah gimana sih kita dapat mengukur keberhasilan itu sendiri dari sebuah strategi komunikasi? Nah, berhasil atau tidaknya itu dari segi apanya, Bu, selain dari tadi target kita udah ketemu nih, ternyata pas. Nah, apalagi nih, Bu? Oke, ini sama dengan keberhasilan komunikasi. Iya. Ketika komunikasi itu berhasil, berarti strategi yang kita lakukan dalam komunikasi juga berhasil. Kita bisa melihat manakala pesan yang kita sampaikan itu dipersepsikan sama atau diterima sama oleh para penerima pesan. Disitulah berarti strategi komunikasi kita berhasil. Yang kedua, dengan misalnya kita melakukan strategi komunikasi dalam suatu pemasaran suatu produk, dikatakan strategi komunikasi kita berhasil manakala banyak sekali halayak yang tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Jadi tepat sasaran. Betul. Makanya bisa dikatakan bahwa strategi komunikasi kita itu berhasil. Karena apa? Tujuan dari komunikasi, tujuan dari pesan yang kita sampaikan ternyata sampai kepada halayak dengan persepsi yang sama. Dan itu menimbulkanlah salah satunya pada saat pemasaran adanya minat terhadap produk yang kita tawarkan. Ya, betul. Jadi ada feedbacknya juga ya, Bu, di antara si komunikator dan komunikan itu sendiri. Ada accepted dan juga receive begitu ya, Bu. Nah, itu dia. Dikatakan ketika kita memberi dikala dia menerima berarti kan berhasil. Kalau hanya kita memberi tapi dia tidak menerima, berarti ada yang miss. Ya, miskomnya tuh berarti ada tuh di situ ya, komplit. Strategi komunikasi kita ada yang kurang, tidak berhasil ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir kali ya, Bu ya, bagaimana standar etika berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital? Oke, di dunia digital sekarang ini kan banyak sekali ya yang namanya kejadian di mana terjadi antara satu sama lain saling menyakiti karena komentar ya, cyberbullying, betul ya, yang sekarang apalagi ya lagi rame tuh anaknya salah satu artis itu kan salah satu bentuk contoh etika berkomunikasi yang salah, betul nggak? Betul. Jadi ketika kita berkomunikasi maupun secara digital, etika itu penting. Mau kita secara langsung ataupun secara digital, khususnya sekarang memang lagi masanya komunikasi secara digital, kita harus tetap memperhatikan etika itu. Di mana caranya? Yang pertama, kita itu harus menyampaikan pesan yang memang betul-betul dipahami artinya oleh
para penerima pesan. Jangan sampai kita menuliskan suatu pesan yang mana menimbulkan berbagai persepsi, kesalahpahaman. Ketika kesalahpahaman di media digital itu kan bisa kemana-mana. Makanya etikanya sampaikanlah pesan kita manakala semua bisa menerima dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi, salah paham. Karena apa? Nanti akan menimbulkan persepsi. Pada akhirnya kan satu sama lain saling saling hujat, dan kita harus tetap menghargai siapa lawan bicara kita, tetap menjaga tutur kata dalam artian kalimat yang kita tulis atau pesan yang kita sampaikan secara digital tidak menyinggung perasaan penerima pesan. Jadi intinya tetap mau komunikasi secara digital ataupun secara langsung, kita harus memperhatikan pesan kita apakah baik untuk disampaikan, apakah menyakiti orang lain atau tidak gitu ya, dan tetap harus mematuhi aturan-aturan sosial. Betul, apalagi kan ya Bu, sanksi di media sosial tuh ada undang-undangnya juga, ada UU ITE tuh ya. Betul, makanya memang sekarang yang lagi booming kasus itu ya, salah satu itu memang dia berhak anak itu mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Kenapa? Itu sudah melanggar etika sosial dalam berkomunikasi. Jadi betul. tetap kita mau dalam digital atau secara langsung, kita tetap ada aturan dan etikanya, sehingga tetap kita harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku gitu ya. Kita harus bertutur kata dengan baik, kita harus memikirkan apakah yang menerima pesan kita itu dia bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Makanya ucapkanlah atau tulislah dengan kata-kata yang memang baik dan bijak, tidak menyinggung pihak mana. Harus dikontrol. Nah, itu dia kontrol. Betul. Kan kadang juga di apalagi sekarang di Twitter ya marak banget. Apalagi di Twitter parah banget Bu, kalau misalkan ini tuh kalau di Twitter tuh udah bener-bener hate speech di mana-mana, udah nggak tahu kontrolnya, itu nggak tahu lagi deh. Kebongkar semua pokoknya. Adalah diri kita sendiri, harus bisa mengontrol diri. Di mana saat kita bisa mengontrol diri, kita bisa menggunakan strategi komunikasi dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita blunder, tidak bisa mengontrol, akhirnya tutur kata kemana saja, emosi tersulut emosi dan gitu. Jadi bumerang ke kitanya ya Bu nantinya Bu. Betul. Nah, oke deh, tadi ke-4 poin udah kita kupas tuntas nih bersama Ibu Rahmi. Mungkin Ibu akan memberikan closing statement mungkin Bu mengenai podcast kita kali ini nih gitu Bu. Komunikasi apapun itu, strateginya tetap kuncinya adalah kita harus bisa mengontrol diri agar apa? Agar komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif, orang yang menerima pesan juga bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Karena komunikasi yang baik, manakala penerima juga bisa menerima dengan baik. Oke, sip. Terima kasih banyak Ibu. Pokoknya ini kita dapat banget insight baru, kita berbagi sharing ilmu juga. Pastinya Kompips juga yang mendengarkan ada sedikitnya kayak tertegun, oh iya ya gitu loh, kayak nambah wawasan ya, ternyata emang bener nih gitu. Apalagi di dunia digital, para kaula muda pasti udah berkecimpung banget, makanya harus ada controlling kayak gitu. Ya, Kompips, sedih banget nih rasanya harus menyudahi diskusi ini ya. Tapi harus dicukupkan karena waktu yang terus berjalan. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rahmi. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berbagi ilmu bersama kami di sini. So guys, keep happy, keep healthy, and keep safety. Aku Anissa di sini. Aku Adel. Dan juga Ibu Rahmi. Iya. Kita pamit undur diri. See you in the next podcast. Thank you Kompips. Bye bye.